Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya di SD IT Fitra Insani kelas 5. Nah, penelitian di SD Fitra Insani kelas 5. Penelitian di SD Fitra Insani kelas 5. Nah, ternyata ada analisis strength. Analisis strength berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran IPS kelas 5 di SD IT Fitra Insani, maka dapat ditemukan bahwa kekuatan strength pada peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik harus lebih mandiri. Nah, peserta didik harus lebih mandiri dan dapat mengikuti instruksi dari gurunya dengan baik. Yang kedua, peserta didik harus lebih berani. Nah, peserta didik harus lebih berani dalam mengungkapkan pertanyaan. Yang ketiga, peserta didik harus mampu bekerja sama. Nah, peserta didik harus mampu bekerja sama ketika ada tugas kelompok. Nah, namun ada juga kekuatan strength pada guru. Yaitu guru harus lebih tegas. Nah, guru harus lebih tegas. Yang kedua, guru harus mampu berinteraksi dengan peserta didik secara intensif. Nah, guru harus mampu berinteraksi dengan peserta didik secara intensif dan komunikatif. Karena peserta didik dalam masa pertumbuhan secara verbal. Guru harus menjadi contoh yang baik. Nah, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dari segi sikap penampilan dan cara berpikir. Kemudian guru harus pandai membagi tugas dan mengamanahkan peserta didik dalam pembelajaran sehari-hari sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Nah, ternyata dalam analisis weakness, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran IPS kelas 5 di SD IT Fitra Insani, maka dapat ditemukan kelemahan weakness pada peserta didik, yaitu peserta didik yang kurang berinteraksi sosial. Nah, peserta didik yang kurang berinteraksi sosial dapat menyebabkan kurang dikenal oleh temannya yang lainnya atau dijauhi oleh temannya. Terus yang kedua, peserta didik yang kurang berinteraksi sosial. Nah, peserta didik yang kurang berinteraksi sosial, maka siswa tersebut akan kesulitan dalam bekerja kelompok karena terbiasa menyendiri. Namun ada juga kelemahan weakness pada guru, yaitu guru yang tidak aktif secara verbal. Nah, guru yang tidak aktif secara verbal, maka siswa akan mengakibatkan kejenuhan. Terus yang kedua, guru yang tidak ada ikatan sosial. Nah, guru yang tidak ada ikatan sosial yang baik dengan para peserta didiknya, hal itu akan terjadi batasan-batasan tertentu antara guru dan siswa. Dalam analisis opportunity, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran IPS kelas 5 di SD IT Fitra Insani, maka dapat ditemukan bahwa peluang opportunities pada peserta didik, yaitu peserta didik yang memiliki keterampilan public speaking. Nah, peserta didik yang memiliki keterampilan public speaking, maka siswa tersebut akan berani berbicara di depan kelas. Biasanya, siswa tersebut akan diamanahkan menjadi ketua kelas atau membacakan tugas atau soal di hadapan teman-temannya. Melalui keterampilan kognitif, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang baik. Biasanya diikutsertakan dalam kompetensi di dalam dan di luar sekolah. Nah,
Dalam analisis street, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran IPS kelas 5 di SD IT Fitra Insani, maka dapat ditemukan bahwa ancaman atau threat pada peserta didik atau siswa, yaitu bagi siswa yang tidak bisa meningkatkan kompetensi sosialnya, akan mempersulit dirinya di masa yang akan datang, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini RPP untuk menyelesaikan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik, weakness ya. Ini RPP untuk menyelesaikan weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sini institusi mata pelajaran materinya tentang kekayaan budaya Indonesia, jenjangnya SD, fasenya kelas 4 tahun pelajaran. Nah, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan. Kemudian modelnya begini, model pembelajaran, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana prasarana. Nah, ini komponen intinya ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, muasafat. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Di sini guru melaksanakan pengkondisian kelas dan melakukan absensi. Peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Peserta didik melakukan kegiatan literasi. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberikan motivasi dan sebagainya. Terus, nah ini kemudian ada kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ada mengamati, menanya, mencoba, kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Dan terakhir, nah di sini ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu berisi peserta didik memberikan kesempatan untuk menanyakan kembali materi yang belum dimengerti, dan sebelum menutup pembelajaran, guru meminta siswa untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian, nah di sini ada video pembelajarannya. Sekarang saya akan memberikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang silakan kerjakan. Nah, ini. Ya, baik-baik, Pak. Nah, ini silakan kalian kerjakan, tulis nama teman kalian. Misalnya Ranti, asalnya dari Bugis, makan kesukaannya apa gitu. Terus makanan, bahasa, kesenian daerah, suku, senjata tradisional dan tradisi. Silakan. Jadi bertanya ya, Pak ya? Boleh bertanya? Anak, kamu dari mana? Udah. Jika sukanya ngomong, sukanya makan apa? Jika bayar ya? Bayar ya? Korea. Kamu itu mana tuh bahasa? Udah. Oh, budaknya tahu dari mana? Dari Indonesia. Kau kan nggak apa? Papeda. Dari mana coba? Ada dari mana? Iya. Aku nanya sama Tika, dia dari mana Tika? Aku dari mana? Asalnya dari mana? Dari Sulawesi. Makanannya sukanya apa di sana? Aku di sana sukanya sagu kayaknya. Sagu. Oke, nah dari video tersebut maka dapat dijelaskan bahwa weakness peserta didik yaitu kurang berinteraksi sosial, maka guru harus terampil dalam membangkitkan interaksi sosial. Dari video tersebut, guru mencoba membangkitkan interaksi sosial, yaitu melakukan tanya jawab antara peserta didik dengan teman-temannya berdasarkan LKPD, lembar kerja siswa yang sudah dibagikan. Maka dengan metode tanya jawab dapat membangkitkan interaksi sosial peserta didik sehingga peserta didik mampu bersosialisasi dengan baik bersama teman-temannya. Dari metode tanya jawab ini, yang awalnya peserta didik nggak kenal satu sama lain, akhirnya kenal. Terus yang awalnya peserta didik nggak akrab satu sama lain, akhirnya jadi akrab.
Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.